Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita membahas materi ini lebih lanjut, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, tolong dinyalakan semua kameranya ya, biar kita tahu. Ya juga saya sudah tahu. Mungkin di sini ada admin atau teknisi dari TIF gitu ya. Ada Mbak Yeni Arista. Mbak Yeni bisa on cam. Nah, semuanya on cam ya. Nah, mungkin teman-teman yang ingin terkait masalah presensi atau materi lain silakan bisa tanya ke Mbak Yani gitu ya, masalah akademis. Kemudian apalagi Mbak yang biasa Mbak Yani pegang, yang ditangani untuk yang teman-teman di sini, apa aja Mbak? Halo, soalnya belum jelas Mbak. Sudah dengar? Halo? Ya. Halo, udah dengar Ya, Pak? ya. Sudah dengar. Untuk secara absen sih mahasiswa absennya di e-learning Pak. Jadi Oke, ya. biasanya saya kalau menangani itu nge-zoom gini saya mendampingi saja gitu Pak. Kalau mungkin ada tugas-tugas yang mau disampaikan untuk mahasiswa saya menghubungi. Oke, untuk yang di kelas, untuk misalkan kalau untuk praktik blog gitu yang menangani itu biasanya teknisi yang di labnya itu Pak. Oh, di lab gitu ya? Iya. Oke, berarti Mbak ini untuk yang cuma pendamping di saat Zoom aja. Baru nanti kalau udah udah luring, maksudnya udah luring di kelas materi pelajaran gitu, itu saya Pak. Di kelas besar. Oh, begitu ya. Berarti untuk yang kelas inter dan reguler ya, Mbak Yani? Iya. Saya cuma kelas reguler saja Pak. Oh, reguler aja. Internya enggak berarti? Enggak Pak. Oh, gitu ya. Jadi apa kelas ini aja, apa mata kuliah, workshop, mobile aja, apa yang lainnya juga? Saya megang, bentar Pak, saya megang 4 matkul Pak. Mata kuliah. Berarti Mbak Yani yang pegang akun Zoom, ya, untuk 4 mata kuliah itu, gitu ya? Iya. Kelas reguler ya? Iya Pak. Oke, ya, terima kasih Mbak Yani ya. Iya, sama-sama Pak. Jadi ya kita hari ini sebenarnya melanjutkan bahasan kita kemarin ya terkait apa ini namanya retrofit dan volley seperti itu. Jadi kita sudah dibahas di kelas kemarin, juga pertemuan kita secara luring tatap muka di kelas praktikum itu sudah kita bahas terkait library itu, ya terkait library ini. Kemudian apa lagi ya? Ya, seharusnya hari ini para mahasiswa dan kelompoknya presentasi hasil yang sudah kita sepakati kemarin gitu ya. Kita kemarin sudah sepakati untuk presentasi, kalau misalkan dia belum buat aplikasi, maka dia harus mengerjakan proyek yang ada di BKPM, seperti itu. Membuat aplikasi yang sudah saya berikan ke kalian di BKPM ada yang lengkap itu ya. Kemudian kalau misalkan kalian sudah mengembangkan proyeknya, kemarin itu ada salah satu teman kalian yang sampai di bagian login sama register Pak. Nah, oke, berarti nanti di aplikasi mobile juga bisa menerapkan itu ya. Karena di retrofit dan volley sudah saya terapkan atau bagaimana cara menggunakan fitur register dan login. Nah, seperti itu. Jadi hari ini kita bahas atau review tugas yang sudah saya berikan kemarin. Nah, hari ini sebenarnya para mahasiswa yang presentasi ke kita bareng-bareng gitu ya. Presentasi sampai mana dan mungkin ada kesulitan apa yang perlu kalian tanyakan. Nah, untuk itu silakan, ini ada yang hadir, ada 56 orang berarti ya, dari 22 orang, 56 orang. Oke, silakan presentasi dari kelas A. Ketua kelas di kelas A siapa? Di golongan A.
Saya Pak. Oke, Mas Farizul Imam ya. Iya. Oke, silakan Mas Farizul. Siapa yang ingin tunjuk dulu? Mungkin persiapan untuk kelas yang lain ya. B, C, D. Kalau nggak salah sampai D ya. Silakan untuk kelasnya, golongannya, silakan pertanyaannya. Nah, siapa hari ini yang presentasi? Ini kelompok sebenarnya. Ini kelompoknya apa kelasnya Pak? Kelompoknya ya. Ya, kelas dulu. A, nanti setelah itu golongan A, golongan B. Kita selang-seling aja biar lebih enak. Nah, silakan yang sekarang dari golongan A dulu. Sampai mana proyeknya? Silakan dan implementasi dari retrofit dan folinya. Biar kalian nanti Kelompok bisa. 1 Pak. Ya, silakan presentasikan gimana aplikasinya. Bisa dinyalakan kameranya biar saya tahu siapa aja ini pesertanya. Mungkin Mbak Yeni bisa bantu catat ya? Nggak bisa? Admin aja ya. Oke, siapa aja Mas Imam? Kelompok 1. Fahmi Ubaidillah Pak. Siapa aja Mas? Ini bisa di chat, di kolom chat siapa anggotanya. Biar saya mudah. Ini saya milih kelompok yang presentasi kan Pak ya? Ya. Kelompok berapa yang presentasi dulu? Nah, kelompok 1 siapa aja namanya? Ada Mas Ibnu. Silakan Mas Imami. Mana aja temennya ini? Oh, gak ada. Cuman Mas Ibnu Abdurrahman Sutio. Siapa lagi yang gue tanya? Kelompok 1. Cuma itu aja. Atau mungkin kelas yang lain boleh. Kalau misalkan sudah siap, sambil menunggu yang lain, tidak apa-apa. Anu Pak, katanya apa? Kelompok 1 anggotanya itu untuk Ibnu itu masih ke Jogja katanya. Ya, yang lain silakan. Mungkin untuk kelas A
kelompoknya yang udah siap bisa presentasi. Nah, yang lain ya silakan kelas A dulu, golongan A dulu. Siapa yang bisa presentasi? Masa nilainya 0 nih ya di kelas ya? Gimana nilainya 0? Ya udah kelompok 3 aja, Pak. Oke, silakan apa? Kelompok 3 siapa anggotanya? Taruh di kolom chat. Mohon maaf, Pak. Soalnya saya WA di grup katanya pada belum siap. Yo, gimana? Masih Mami sampai mana? Kan sudah kita bahas dia ya kemarin ya, sudah saya tahu ya. Seharusnya kita kemarin hari Selasa ya. Nah, tapi karena saya berhalangan hadir, nah, saya tunda, saya perpanjang sampai hari ini. Nah, masih belum ada juga yang mengumpulkan tugasnya. Coba kita cek di e-learning. Mengumpulkan ini. Sudah banyak mengumpulkan, udah ada beberapa, sudah hampir semua mengumpulkan ini. Meskipun ada yang nggak mengumpulkan. Nah, misalkan saya cek ya, saya mungkin dari Mas Imami dulu. Nah, kemarin sudah ada. Nanti gimana prosesnya kalau misalkan tugas akhir? Nah, sampai sekarang masih belum ada juga. Nah, ini ada tugas movie video. Kalau misalkan kalian belum bisa pakai movie DB, itu kan ada itu movie DB. Yang bisa dikerjakan movie DB-nya. Ada ini punya Mas Rodrigo ini. Nah, itu ada. Nah, sampai mana yang dikerjakan di aplikasinya? Pak, jenengan aja yang milih kelompoknya. Nanti takutnya kalau saya banyak yang protes nanti. Ya, kenapa harus protes ya? Mungkin juga sama ya. Ya udah, mungkin yang hadir di sini ada 65 orang, berarti 63. Nah, seperti ya. Jadi mungkin dari kelompok A, nah sini ada Mas Alvin Pradana Antoni. Ada? Nah, silakan Mas Alvin, kelompoknya sampai mana presentasinya? Coba aja anggotanya di kelas A, Mas Alvin, di kolom chat, silakan diketik. Kelompok berapa kalau boleh tahu? Kelompok 5. Oke, siapa aja anggotanya kelompok 5?
Ya, kemarin kan kita bikin proyek aplikasi mobile ya. Nah, sampai sekarang sampai mana aplikasi kalian? Seperti itu, saya ingin tahu. Ya, Mas Alvin. Oh, masih belum selesai ya? Oh, berarti belum membuat seperti itu. Oh, tapi sekarang ya belum ada ya aplikasinya. Tapi semua seperti itu kan? Satu kelas. Oke, kalau begitu mungkin ini aja sudah. Biar saya tahu implementasi topiknya. Coba Mas Antoni presentasi aplikasi yang sudah dibuat berdasarkan di BKPM. Nah, saya ingin tahu sampai mana nanti yang dibuat. Saya sudah bikin ya, saya cek di e-learning sudah juga ada datanya juga. Nah, itu coba diambilkan aplikasinya. Kayaknya sudah bisa dijalankan di emulator di HP-nya ya. Nah, ya. Masih tahap desain, Pak. Ini masih sudah kurang 3 pekan mungkin ya. Ini masih desain, saya rasa sudah agak telat seperti itu. Harusnya desain itu kemarin ketika di pertemuan ke-8, 9 seperti itu setelah UTS baru kalian sudah mendesain macam-macam. Nah, sekarang implementasinya codingannya. Nah, Mas Afin sudah balik, sudah online lagi. Halo Mas Antoni, bisa? Sambil menunggu mungkin apa kendala yang kalian hadapi ketika menggunakan aplikasi ini? Nanti di hadapan kalian ketika presentasi itu sudah nggak ada kendala, biar nilainya maksimal untuk presentasi tugas akhir. Nanti dijadwalkan oleh Bapak Ibu. Kalau mungkin di mobile ini ada Pak Eri gitu ya, yang menjadwalkan kapan kalian akan presentasi. Kemudian di web mungkin nanti kita akan ada yang kita ambil di web. Jadi kapan untuk bareng presentasinya? Ya, silakan share screen.
Ya, sudah. Jadi jelaskan ya Mas Alvin sampai mana aplikasinya. Ini pakai emulator ya? Pakai HP apa home screen ya? Ya, bagus. Ya, jadi memang itu Android Studio ya. Kalau boleh tahu berapa nih ya laptopnya? Unik ya. Ya nggak apa. Ya, ini sudah mulai jalan. Ya, silakan. Oke, coba diklik salah satu. Mungkin nomor 2, Rifki mungkin. Itu aja ya, masih belum ya. Itu aja, oke. Oh ya, kemudian coba ditambahkan, bisa nambahkan pengguna, add user. Coba nama saya. Oke, coba di refresh. Ya, oke, bagus. Jadi, oke, berarti yang di kelas A nih sudah ada yang teman kalian yang bisa, Mas Alvin seperti itu. Ya, untuk coba dilihat di refresh MySQL-nya. Ya, itu sudah masuk ya. Oke, sudah bagus. Jadi sama seperti itu. Itu adalah untuk yang post ya, untuk post data ke mana? Ke MySQL. Nah, untuk yang kita menampilkannya yang get. Nah, coba di close, coba yang ke Forli, Mas Anthony. Sama ya. Oke. Ya. Tapi ada ya, sudah bisa ngambil dari sudah nangkap yang di BKPM ya, sudah paham. Nah, coba saya ingin tahu bagian mana ya, coba. Nah, di codingannya ada. Saya buka. Coba ini dulu ya. Nggak submit ya. Nah, coba itu ditampilkan mana codingannya yang nggak bisa. Coba saya periksa.
requestnya 0. Ke bawah terus. Ini apa Mas? Coba ini fungsi apa ini? Coba saya ke atas lagi, coba ke atas. Untuk yang get user, get user ya, bisa ini berarti get user ya. Coba ke bawah. Submit belum ya? Belum buat ya berarti ya. Ya, ini belum ya. Oke, berarti itu aja kayaknya. Ini get user aja ini. Ya, cuma get user aja. Ya, coba bentar-bentar Mas. Ini bisa ya, intent plus coba add user activity, di klik itu add user activity plus add user activity di metode di ya. Get user, coba ke atas lagi ya, ke atas. Bentar ya. Ke atas lagi. Saya ingin tahu. Ini di sini submit by Volley. Coba ke bawah. Ke bawah. Oke, di sini dulu. Oh, mungkin IP-nya benar ya, 168.1.2 ya, benar ya IP-nya ya. Oke, tapi tadi sudah finish, berarti ke bawah lagi. Oh ini ya, sudah finish ya. Responnya ada, tapi nggak submit. Bawah lagi terus. Get body request get by. Mungkin nanti bisa dicek di sini mungkin. Atau mungkin ini ya. Ya ini nggak bisa singkat, ini harus. Sebenarnya kalau misalnya dia sudah tampil, tadi apa feedbacknya di tosnya tadi tampil apa misalnya? User sukses ya. Ya nggak apa. Jadi mungkin sementara aplikasinya cuma bisa pakai retrofit dulu ya. Nah itu adalah opsional. Kalian mau pakai retrofit boleh, mau pakai yang lain boleh. Ya. Iya ada kekurangan kelebihan masing-masing. Jadi kalau mungkin yang sebenarnya enak juga pakai Volley, enak juga. Cuman ini ya untuk yang URL-nya mungkin ya, URL-nya dia nggak terstruktur atau terjadi satu itu kayak di metode HTTP-nya punya retrofit. Kemudian itu sudah ada di PKPM, kekurangan lainnya kalau di retrofit harus pakai, kalau kita mau ngerut gambar itu ya, image profil atau yang lainnya, itu kita harus menggunakan library lain. Nah, kalau misalkan di Volley nggak perlu. Seperti itu. Dan juga ada kelebihan-kelebihan lainnya bisa dicari. Jadi, kalau misalkan sementara pakai retrofit bisa, pakai retrofit aja nggak apa-apa. Nah, itu adalah opsional Volley. Kenapa saya juga mengenalkan Volley? Karena Volley itu adalah official dari Google Developer. Jadi mungkin ketika nanti kita menggunakan retrofit error, maka kita harus mau nggak mau harus menggunakan Volley. Ya, oke, itu seperti itu. Jadi untuk menghapus belum Mas ya? Hapusnya belum ya? Itu penambahan saja. Menghapus juga sama. Jadi diklik dulu itu tadi untuk yang semester 1 kemarin ya, tahun ini semester 1 sudah dapat mobile Android. Cuman tambahan pengen login sebenarnya. Login dari kita. Silakan kalau misalkan kalian semester 1 bisa minta BKPM-nya di kenalan semester 1 itu untuk yang register. Dan juga yang gede berarti yang hapus susah. Kita hapus itu ya. Logika penghapusan di webnya, di service-nya. Jadi
kelompok lain suaranya ada kayak sound-soundnya gitu. iya, di sini baru noise ya, di sini ada kayak hajatan seperti itu baru dimulai. Jadi ya mohon maaf ini agak rame memang. Seperti itu ya. Jadi silakan. Mungkin sekarang yang di kelas A ada yang lain, kelompok lain atau teman-teman yang lain presentasi. Ya silakan stop share, Mas Alvin. Ya terima kasih kembali. Nah, silakan Mas Wildan Asrof ada. Iya Pak, ada. Nah silakan dipresentasikan aplikasinya yang sudah dibuat tugas kemarin di e-learning. Kalau misalnya saya presentasi project, tidak apa-apa Pak. Ya aplikasinya sudah dibuat atau belum yang di tugas kemarin? Projectnya sudah dibuat. Untuk yang tugasnya? Untuk yang tugasnya juga sudah. Nah coba tugasnya dulu, saya ingin tahu. Ini sudah mengumpulkan juga Mas Wildan. Saya izin share screen ya Pak. Ya silakan. Apa sudah muncul Pak? Ya sudah terlihat. Nah, Oh. Bentar Pak, ini sepertinya IP-nya berubah soalnya. Add user boleh. Ini Pak untuk aplikasinya. ya tambahkan satu data silakan Mas Wildan. Ya. Oke, sudah masuk ya. Berarti bisa ya. Ya, Nah, nanti kalau misalkan menghapus tinggal ini aja. Tapi coba yang volley nggak bisa. yang volley juga sudah Sama bisa, ya. Pak. Jadi kalau misalkan mau coba diklik Wildan-nya. Nah, itu misalkan diklik itu nanti kalian bisa mengintent ke itu baru apa namanya? Activity baru bisa. Jadi intent activity baru menampilkan datanya Wildan siapa gitu ya. Iya, Kalian Pak. buat get lagi. Kalian buat get lagi. Seperti itu. Untuk Ya. seperti itu saya sudah mengaplikasikannya, Pak. Dipresentasikan. Untuk aplikasi saya ini, Pak. Untuk Ini siapa ini kalau kalau boleh dari tahu apa? Maaf, Pak. Bisa diulang? Kalau boleh tahu aplikasi apa ini namanya? Silakan dijelaskan Mas Wildan. Iya, ini
merupakan aplikasi Caller, Pak, untuk membantu manajemen perkuliahan. Oke, seperti apa sistem kerjanya atau bisnis prosesnya? Yang pertama, bisa login jika sudah memiliki akun, jika belum kita bisa mendaftar lebih dahulu, Pak. Nah, ini sudah pakai retrofit untuk yang daftar Ini atau pakai masuknya. retrofit, Pak, saya. Oke, coba bisa ditampilkan. Iya, ini untuk apa? API-nya, interface-nya. Oke. Ini untuk kliennya untuk mengisi link API kita. Dan untuk metode login-nya ini, Pak. Oke, bisa di tapi oke, objek JSON. Itu bisa login ya? Bisa login, Pak. Bisa register juga berarti. Register login juga bisa, Pak. Coba dipresentasikan gimana aplikasinya. Dijalankan yang masuk dulu. Yang masuk. Ini untuk login, Pak. Login sukses. Bisa edit profil sudah berfungsi. Untuk yang menampilkan profil pakai apa itu gambarnya? Gambar profilnya. Untuk menampilkan profil, saya menggunakan Glide, Pak. Oh, Glide. Coba pengen tahu saya. Typographic Glide, iya. Mengambil dari database menggunakan link. Ini, saya menggunakan Glide, Pak. Glide mengambil data dari database sehingga Oke, muncul. Glide. Kalau boleh tahu linknya tuh di mana, Mas? HTTPS 398 tuh IP mana itu, Mas? Ini IP saya menggunakan remote desktop, Pak. Pakai koneksi menggunakan ngerok. Ini remote desktop saya. Jadi ini di laptopnya Mas Wildan datanya. Iya, iya, Pak. Biar tidak mengganti IP terus-terusan waktu ngetes, Pak. Oke, berarti pakai itu bisa ya? Iya. Pakai aplikasi apa namanya ini? Kalau boleh tahu? Pakai ngerok ini, Pak. Ngerok. Oh, Ngrok. Ya, ya tahu. Oh ya, Ngrok. Oke. Biar lokal hostnya NGROK ya, bisa. NGROK ya. Iya, NGROK. Oke. Jadi nanti bisa aplikasinya di NGROK-nya dibuka di laptop kita, terus kita buat IP-nya seperti itu ya. Iya, Pak. Nah, oke, bisa seperti itu bisa. Tidak ganti-ganti IP boleh. Kemudian untuk database-nya bisa saya lihat MySQL-nya Mas Wildan. Iya, Pak. Ini untuk MySQL-nya, Pak. Oke, untuk yang login-nya di mana tadi data user-nya, login-nya? Loginnya di user, Pak. Oke. Sudah ada link untuk image-nya juga ya. Untuk image, iya, Pak. Sudah ada link untuk image. Oke. Kalau boleh tahu untuk menampilkan image pakai apa? Itu kan Glide kan untuk library untuk memanggilnya. Glide Iya, pakai Pak. Glide juga. Glide di sini saya menggunakan Glide Kan ada untuk bulat kan tadi kan ya? mengatur, iya, mengatur menyeting image view menjadi gambar yang ingin ditampilkan, Pak. Oh iya iya iya. Di sini saya mengambil dari link gambarnya. Yang image view-nya bisa saya lihat seperti apa tampilannya image view? Circle image view itu ya? Nah, Iya, Pak. bisa. Pakai Coba saya lihat image view. activity profilnya. Oh iya, pakai. Saya di sini menggunakan library dari Hayden dan Hof, Pak. Ya, saya juga sama pakai itu juga dulu ya. Hayden Ya. dan Hof itu untuk membuat image-nya menjadi bulat, bisa. Nah, itu bisa teman-teman cari. Kemudian juga bisa kita atur yang namanya border sebenarnya, tebalan bordernya. Mau pakai warna warna putih boleh, mau pakai warna yang lain boleh. Border color itu ada ya.
Ada width-nya juga, ketebalannya bisa. Itu boleh Mas Wildan, bagus. Ini sudah pakai seperti itu ya. Kemudian kalian bisa juga cari yang namanya, coba Mas Wildan buka di browser. Di browsernya klik Android Arsenal. Android Arsenal. Android Arsenal sepak bola itu yang klub Arsenal. Android Arsenal. Arsenal. Nah, sip, seperti itu. Maaf Pak, koneksinya sedikit gangguan. Gangguan di rumahnya ya. Iya. Nah, itu coba itu ada androidarsenal.com. Nah, itu adalah kumpulan library untuk Android. Nah, itu ada third party atau pihak ketiga penyedia library. Nah, Hiddendorf tadi itu bisa cari kali di sini. Nah, bisa cari kali di sini. Kalian cari aja di situ keywordnya ada di search itu ya. Nah, itu bisa cari circle image view, coba circle image view atau ya circle image view. Nah, itu untuk mencari image view yang berbentuk bulat. Nah, coba cari. Sama juga tadi juga sama. Nah, itu banyak di situ ya. Itu banyak. Kemudian itu banyak, macam-macam banyak ya. Itu banyak. Yep. Image picker dan macam-macam. Nah, itu tapi kelemahannya, ada kelemahannya juga. Kelemahannya kalau misalkan penyedia library tersebut tidak mengupdate atau memperbaharui library-nya, bisa-bisa di tengah jalan mati. Nah, itu bisa aja mati. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika kita menggunakan image view yang circle, nah dia nggak mengupdate, nggak memperbaharui. Solusinya kita harus mencari library yang lain. Nah, itu kelemahannya. Nah, tapi kelebihannya kita bisa memodifikasi bentuk-bentuk yang kita inginkan. Ya, di sini. Ada juga itu namanya juga coba chart, coba misalnya chart atau ya chart. Itu pie chart mungkin atau mungkin yang lain, plot chart itu bisa ada di situ ya. Clickable chart itu ada. Jadi itu left chart mungkin kalian mau pakai grafik atau yang macam-macam itu ada di situ ya. Seperti itu. Misalkan kalian mau manggil apa gitu ya. Itu ada chatnya di situ, ada banyak. Nah, itu ya. Ada mungkin juga kalian mau progress bar yang bagus, Pak. Bisa cari di situ. Coba. Atau dialog ya, progress bar itu boleh. Progress dialog. Nah, itu banyak di situ. Android suspend, dialog. Itu banyak macam-macam. Nah, itu ada ya. Comparing performance itu ada macam-macam di sana. Nah, bisa kalian cari, tentukan sendiri. Ada percentage view, ada tutti progress dan macam-macam di sana. Nah, bisa kalian gunakan. Free ya, itu free. Nah, untuk yang tadi, yang punyanya Hiddendorf itu, untuk yang image view bisa. Itu yang lain. Atau yang bulat ya, yang bulat. Seperti itu. Ya, terima kasih Mas Wildan. Saya untuk yang webnya siapa yang pegang, Mas? Untuk web teman saya Pak yang pegang Pak. Saya Pak yang pegang. Pak Huluni saya. Sama, Iya, Pak. juga sama. Iya. Oke. Cuma ketambahan di IP, landing page aja. gimana, Mbak? Cuma ketambahan landing page aja, Pak. Kalau yang di web Landing page aja ya. Untuk API-nya boleh saya tahu Mas Wildan gimana API-nya? Untuk API-nya, Ya, untuk yang codingan API-nya. ya ini Pak. Ini masih banyak kotor API-nya. Ya. Ya, sudah implementasi yang sudah saya kasih kemarin ya. Iya Pak. Apakah membantu codingannya itu? Membantu Pak, sangat membantu. Ya, jadi mungkin kalian di web nggak dikasih ya sama dosen-dosen ya. Iya. Nah, itu karena saya yang buat gitu. Jadi mungkin sama mereka biar nulis aja gitu. Nah, tugas saya di sini biar kalian lebih mudah. Itu ada, silakan dipelajari cara membaca JSON encode gitu ya. Ada JSON decode, itu mendecode-nya apa. Terus juga ada mungkin fungsi-fungsi dasar seperti MySQL query, MySQL connect, atau mungkin fetch array gitu ya. Itu adalah
yang fungsi bawaan yang ada di PHP. Yang lainnya yang JSON decode itu ada. Ya. Yang register bisa saya tahu Mas Wildan itu ada yang register PHP. Udah bisa jalan registernya? Sudah bisa jalan register, Pak. Nah, ini yang post ya, untuk post data. Ya, Nah, untuk bisa post kalian ya seperti itu. Ya, tadi mungkin agak dirapikan lagi ya. Mas Wildan ini JSON encode-nya bisa taruh di belakang aja kalau saya status saya ini. Dan nggak boleh balik nulis. Nah, itu ada JSON encode, JSON encode, ya, JSON langsung encode. Ya. di Nah, akhir, itu Pak. bisa dirapikan atau di belakang gitu ya. Jadi jadikan satu variabel seperti yang saya kasih kode kemarin ya. Jadikan satu variabel, nanti variabelnya baru kita encode. Oh ya, jangan lupa kasih MySQL close ya di akhir ya. Itu MySQL Ya, close di Pak. akhir. Nah, itu jadi untuk menutup koneksinya. Gunanya apa? Bisa masalah keamanan juga buat aplikasi kalian. Kalau nggak di close koneksinya bisa disusupi oleh hacker macam-macam. Ya, kita buka koneksi, kita tutup kembali koneksinya ya. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan, Mas Wildan? Jadi dari kelas A sudah ada beberapa teman kalian sudah bisa. Ini mungkin yang belum implementasi seperti ini ya, implementasinya. Ya, jadi seperti itu. Oke, bisa ditutup Mas Wildan. Kelas yang lain mungkin dari kelas A sudah cukup ya, beberapa. Dari kelas dari golongan B, yang lain silahkan dari golongan B. Ya ada dua kelompok sudah, dua golongan dari kelas dari golongan A yang sudah bisa. Yang selanjutnya dari golongan B saya ingin tahu siapa yang sudah ada. Saya panggil aja mungkin ya. Dari golongan B ini, bentar saya lupa. Mas Tegar Kurnia ada? Tegar Kurnia. Ya, Pak. Nah, silakan Mas Tegar. Sampai mana? Sudah submit juga. Nomor Aplikasinya? saya, Pak. Gimana? Proyek akhir punya nomor saya masih di UI-nya. Untuk UI-nya. Ya, untuk yang aplikasi tugasnya di e-learning kan sudah buat nih. Nah, coba dipresentasikan. Ya, belum saya aja ini, Pak. Soalnya saya pakai emulator, Pak. Oke, tidak apa-apa, silakan. Barusan saya jalanin bunyi laptop saya, Pak. Masih saya perbaiki. Jadi masih belum bisa gitu ya? Iya, benar. Nah, sudah ada. Oh iya, ini masih ada kodenya, cuman masih ada pesan data model, activity juga belum ada kayaknya. Jadi nanti ini kayaknya Mas Tegar ini siap-siap untuk tugas akhirnya. Di kelas B lagi masih di Mas Hairul Bahri ada? Nah, Mas Hairul Bahri ada? Hairul Bahri? Saya, Pak. Coba pastikan tugasnya. Ya, Pak. Sebentar saya pindah Zoom dulu ya, Pak. Pindah device. Ya. Siap-siap nanti untuk yang ganti yang Mbak ya. Ini ada Mbak. Dari kelas B ada namanya Mbak Hani Atul Khairiyah ada di kelas B. Nah, siap-siap ya, bentar lagi ya setelah presentasi, setelah Mas Hairul Bahri, nanti Mbak Hani Atul Khairiyah.
Oke, Pak. Saya, Pak. Nah, silakan Mas Heru Bahari presentasi. Baik, Pak. Sebelumnya saya tadi sekelompok sama Tegar, Pak. Jadi untuk yang Oh, mobile Tegar. hanya UI-nya saja. Oke, silakan aplikasi mobilnya dipresentasikan. Untuk yang tugas, saya menerapkan retrofit, Pak. Sebentar izin share screen, Pak. Silakan. Oke, dijelaskan Mas Heru Bahari. Oh ya, teman-teman yang lain mungkin Pak di kelas saya masih belum ada yang bisa teman-temannya. Nah, jadi sudah ada Mas Wildan di kelas A yang sudah bisa. Jadi jangan terpaku di kelas kalian yang mungkin belum ada yang bisa aja. Jadi minta tolong kelas lain boleh atau kerja bareng sama kelas lain boleh. Gak masalah. Jadi sini saling belajar, gak ada salahnya kita bertanya ke yang lebih bisa. Karena saya juga sama dulu waktu juga belum bisa, saya tanya kelas lain sudah bisa gimana pengerjaannya. Nah, silakan. Ini pakai emulator ya Mas? Atau pakai HP sendiri? Pakai emulator, Pak. Pakai HP sendiri? Pakai emulator. Emulator Memo Play. Dari Android Studio? Bukan, Pak. Dari HP? Eksternal, Pak. Eksternal. Oh, yang Memo tadi itu ya? Nggih. Oh ya sudah. Loh, mohon maaf, Pak. Kenapa? Coba cek IP-nya. Nah, IP-nya masih apa sudah sama atau belum? Oke, berubah. Mohon maaf ya, Pak, agak lama, Pak. Solusinya pakai bisa tadi ya, bisa pakai kalian aplikasi untuk mendeploy kayak di ngrok itu boleh ya. Untuk yang panel ke localhost bisa pakai itu. Nah, atau bisa akses aplikasi lain. Tapi yang lebih baik kayaknya saat ini masih ngrok ya. Ini, Pak. Untuk yang agar aplikasi localhost kita bisa diakses secara publik. Nah, itu bisa ngrok.
Ini data sudah berhasil diambil dari database. Ya, bisa saya lihat database-nya, Mas? Mas Oke, Pak. Mas Hairul apa Mas Bahrul panggilannya? Mas Bahri apa Mas Hairul? Hairul, Pak. Oh, Mas Hairul. Oke, Mas Hairul, coba dilihat database-nya. Ini, Pak. Bisa kembali ke aplikasinya, coba. Oke, ya, sama ya. Bisa ditambahkan penggunanya. Nah, itu kalau pesan kalian pakai emulator ya, itu memakan RAM di laptop kalian. Makanya saya sarankan pakai grafik kalian masing-masing. Jangan coba nama saya aja sudah, jangan coba. Nah, coba nama saya. Munculkan terus kode 1 dan pesan berhasil disimpan. Data berhasil Oke, disimpan. coba di refresh database-nya. Ini, Pak. Oh, pakai ini ya, scroll ke bawah ya. Swipe refresh slide apa? Oke, Swipe refresh. bagus itu. Bagus, pakai swipe boleh. Coba saya lihat, pengen tahu swipe-nya. Di fitur swipe-nya di mana? Harusnya Mas Hairul. Mohon maaf, Pak. Untuk yang fitur swipe-nya taruh di mana? Saya pengen tahu. Nah, itu ya, swipe Bagian activity refresh main. layout ya. Ya, ini, Pak. Nah, itu bisa kalian digunakan untuk merefresh recycle view kalian. Nah, itu pakai recycle view sudah ya. Oke. Pakai bukan view lagi, tapi sudah recycle view. Nah, itu ada namanya mungkin nanti card view-nya. Itu per masing-masing item ada card view. Kalau kalian pakai desain material desain seperti ini, itu ada card item atau card view-nya. Ya. Oke, Pak. Oke, bagus, sudah bagus Mas Hairul. Mungkin nanti tinggal menambahkan fitur untuk menghapus dan update ya. Oke, Pak. Nah, seperti apa fitur hapus dan update-nya? API-nya sudah dapat ya kemarin ya? Sudah saya kasih ya? Kebetulan saya mencoba membuat sendiri yang saya lihat dari referensi YouTube, Pak. Gimana? Coba saya pengen tahu. API-nya. Oh, pakai Bootstrap ya? Enggak, Pak. Project yang web. Website. Ini, Pak, untuk yang metode get dan ini untuk yang metode post, Pak. Oke, kayaknya memang ada sedikit perubahan ya. Coba bandingkan dengan kode yang saya kasih kemarin, ada sedikit perubahan. Tapi intinya sama, dia pakai post mengupload user password-nya ya. Nah, bagaimana dia mendekode sebenarnya, itu ada konflik. Nah, itu untuk mendekode-nya di sini nggak kelihatan mungkin. Nah, saya kasih decode biar mudah membacanya kemarin. Ada decode, terus kita decode, kita ambil satu-satu kodenya, itu bisa. Kemudian kodenya ini mungkin ya. Nah, itu berarti nanti bentuknya kode gitu ya, di responnya ya. Oke, kode pesan. Nah, kodenya berapa seperti itu? Oke. Pesannya apa gitu? Boleh. Ini formatnya gini boleh. Nanti, oh ya datanya tadi Mas yang get Mas, coba pengen tahu saya Mas yang get untuk yang API yang get-nya.
Ini kan yang post ya. Oke, Nah, ini. coba yang get. Kode. Oh, cuma ini aja ya. Oke. Data. Well, ya mungkin akan terlihat di Postman sampai terlihat ya. Iya. Berarti ini nggak ada pilihan kayak Postgate gitu ya. Cuma retrieve gitu aja ya. Oke. Nah, kalau yang coba perhatian di kode saya kemarin, nah itu satu file, di satu file kita bisa menambahkan get, post, sama delete di satu file yang sama. Nah, kalau misalkan ya user registration itu, coba diklik, udah diganti. Nah, itu ada post, atau mungkin ada get di dalamnya. Coba ada get nggak di bawah? Nah, itu ada post sama get kan jadi satu ya. Oke, Pak. Nah, itu kalau misalnya tadi pakai referensi kalian boleh, apakah boleh? Pak? Boleh, apa aja nggak masalah. Tapi alangkah lebih baiknya pakai yang saya kasih ini karena di satu file yang sama kalian bisa menuliskan get dan post, ya, get dan post. Makanya kalian nggak perlu banyak-banyak file. Kalau misalkan kalian harus memisahkan setiap get dan postnya dipisahkan file, maka akan misalkan satu API gitu ya, ada post sama get, satu koneksi, maka harus membuat dua, gitu kan, dua file. Gimana kalau misalkan kalian butuh 4 koneksi, ya, atau butuh 4 pertukaran data, maka kalian harus dikalikan 2, maka 8 file yang harus kalian sediakan. Nah, kalau misalkan ini tidak cukup 4, ya udah 4. Untuk misalkan yang user ya user, untuk misalkan yang lain mungkin data barang mungkin itu juga sendiri. Jadi ada user ada barang, maka kan beda ya. Kalau nanti punya si Mas Hairul itu karena dipisahkan, maka nanti satu persatu akan lebih banyak. Ya. Nah, coba di sini saya rapikan. Nah, seperti itu ya. Tolong diperbaiki ya. Oke, Pak. Oke. Untuk aplikasi mobile-nya sampai mana untuk proyeknya, Mas Hairul? Kebetulan saya sekelompok sama Tegar tadi, Pak. Dan dia yang megang di mobile, Pak. Oke, Mas Hairul di mana? Saya di web, Pak. Oke, di web. Berarti pegangin juga API ya? Kenapa, Pak? Pegang API juga ini ya, bikin API-nya ya. Oke, Pak. Nah, ini coba dipelajari yang kode saya kasih itu. Mungkin kan nggak sama dengan yang desain lain, tapi alangkah lebih baiknya kita saling mengkomparasi, ya. Memadukan mana yang lebih enak, mana yang enggak. Seperti itu. Oke, jadi tolong diperbaiki aplikasi nanti atau mungkin disempurnakan yang untuk itu akhir karena sudah mepet waktu untuk prestasi ya. Baik, Pak. Oke, sebentar. Sampai di sini dulu mungkin Mas Hairul bisa ditutup prestasinya. Bisa diganti oleh Mbak siapa tadi? Mbak Hani Atul ya. Dari kelas B, dari golongan B. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Silakan selanjutnya. Kayaknya mbaknya ini menghilang ya. Oke, untuk Yuan IND ini siapa kalau boleh saya tahu? Yuan IND Si Safi Sadifa ini siapa? Halo? Iya Pak, gimana? Ini benar nama aslinya? Gimana Pak, di sini hujan. Nama aslinya siapa Mbak, nama aslinya? Namanya Yuan. Oh, panjang sekali emang namanya ya, Mbak Yuan ya. Oke, Mbak Yuan dari golongan mana? Dari golongan A Pak. Oh, golongan A, sudah ya? Siapa aja Sudah. kelompoknya? Itu Rafliansyah.
Mbak Yuan sudah mengumpulkan tugasnya di e-learning? Pokoknya belum ada. Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Oke, saya cek dulu. Oke, kelas A mungkin sudah, sekarang mungkin kelas B lagi. Nah, tadi Mbak Haniatul kemana ya? Kok hilang? Kayaknya ada tadi Mbak, namanya Mbak Haniatul, saya cek. Nah ini nggak ada orangnya. Apa lock apa keluar atau gimana ini? Mungkin Mbak Yeni sudah balik, Mbak Yeni. Tadi sudah dari Mbak Yeni Arista, sudah ada. Nah, itu mungkin ada. Oke, kita ganti kelas yang lain. Kita sudah tadi Mbak Niatul Hairia itu menghilang, keluar ya. Nah, mungkin banyak nggak ada di kelas B ya. Pak Misbahur, Rahmatul Isnaini ada? Misbahur, Mbak Misbah ya. Siapa panggilannya ini? Rahmatul Isnaini. Halo Mbak Misbah. Iya Pak, saya tapi lagi join di HP Pak. Kelompoknya siapa? Mbak Misbah? Saya kelompoknya Wafi, kelompok 4 Pak. Nah, silakan temannya yang online di sini disuruh presentasi aplikasinya. Iya Pak, siapa? bentar. Anggotanya. Wafi join Pak. Gimana Mbak Misbah? Mbak, siapa Mbak Misbah ya panggilannya? Rahmatul. Nah, Pak, ini masih di WA. Siapa aja temannya kalau boleh saya tahu? Wafi, Siska, Indah, sama Ingrid Pak. Kayaknya nggak ada yang hadir ya? Iya, nggak ada yang join ternyata Pak. Indah ini bukan? Indah. Indah Nur Mahmuda. Itu golongan C Pak, Indah Unitias. Oh, bukan ya? Bukan Pak. Sampai mana aplikasinya Mbak Misbah? Wah, ini kayaknya banyak. Kalau yang mobile udah bikin yang login sama registrasi Pak. Bisa saya tahu kayak apa aplikasinya? Nggak bisa? Kayak itu Pak. E-commerce Pak. Mbak, saya cek tugasnya Mbak Misbah. Oh, kayaknya sama-sama semua ini laundry. Iya, laundry ini sama siapa, Mbak? Temennya. Satu kelompok itu yang laundry ya, kan laundry ya aplikasinya ya. Oh, ini data kalau tugasnya. Kalau yang aplikasinya saya itu tentang kayak grosir gitu, Pak. Kayak dropshipper. Dropshipper apa, Mbak? Dropshipper makanan, Usai Chips. Oh, untuk proyeknya ya, yang kelompokan ya? Iya, Pak. Tapi nggak ada yang bisa presentasi ini.
Ya, ini katanya teman saya udah keluar gitu katanya Pak. Oke, yang kelas B. Tapi Gimana, Mbak? Pak, sekarang kliennya tuh minta fokus ke desain Pak. Jadi kelompoknya kita tuh masih benerin prototipe gitu. Kan kliennya banyak itu Pak, banyak komentar gitu. Jadi desainnya tuh masih minta diperbaiki terus. Sampai di sana. Iya Pak, tapi untuk yang mobile udah mulai ngoding buat login sama registrasi. Oke, mungkin saya ganti aja ya. Saya pengen tahu Mas Ahmad Taufik Hidayat ada? Ada. Nah, silakan Mas Ahmad Taufik dari kelas mana? Dari kelas B ya. Oke, silakan Mas Taufik presentasikan hasilnya. Ini untuk tugas yang kemarin saja ya Pak, karena yang aplikasi mobile untuk project belum juga. Ya, mobilnya dulu aja. Nah, maaf, sudah terlihat Pak? Ya, sudah terlihat. Ini kebetulan sudah saya jalankan. Lalu ini untuk retrofit. Pak. Ini sudah muncul. Refresh, ya. Iya. Lalu untuk volley juga sudah ada. Coba ditambahkan datanya. Ya, kayaknya Mbak Haniatul Khairiyah sudah kembali lagi. Siap-siap ya Mbak Haniatul. Ini Pak. Bisa dilihat tulisnya, Mas? Maaf, suaranya terganggu. Apa ini? Kesak-kesak Pak. Saya ingin tahu database-nya, Mas. Nah, database-nya Pak dibuka. Ini Pak, sudah ya. Oke. Oke, berarti sudah masuk ya. Jadi itu dipersiapkan nanti. Seperti ini Iya, untuk koneksinya. Ya. Kalian bisa nambahkan satu tabel lagi, tabel mungkin level dan macam-macam. Nah, ini saya lucu ya. Ada teman kalian ini saya panggil dia menghilang ya. Nanti ketika nggak saya panggil dia join lagi gitu. Tadi Haniatul siapa itu? Nah, itu ngapain takut gitu ya. Atau mungkin dia Rinim namanya. Ya. Ini sudah Pak. Saya mau Ya. stop share. Oke, Terima kasih. jadi saya pengen lihat dulu. Jangan di dulu Mas, jangan buru-buru. Sebentar. Iya Pak. Oke, kita tambahkan lagi. Ya. Coba buka Android-nya, saya pengen tahu gimana codingannya. Tadi gimana cara menampilkan datanya, menampilkan usernya. Tadi ada berapa user, gimana cara menampilkannya? Kita menampilkannya. Nah, Di mana codingannya, pengen tahu? Di sini, mulai dari sini. Oke. Itu gimana, bisa jelaskan API-nya gimana itu, Mas? Dan ini get user dari API, saya pakai IP dari perangkat saya. Terus apa lagi ya? Sini kode-kode apa
koneksi misalkan apa namanya respon, lalu sudah sih sama gitu saja Pak. Saya masih belum terlalu paham juga Pak Oke, untuk penerapan pada proyeknya. coba saya ingin tahu untuk retrofit di mana retrofit? Retro. Retro Benar. activity itu ya. Iya itu. Ini Pak. Coba ditampilkan. Mohon maaf, tampilkan outputnya atau codingnya Pak? Untuk Codingnya retrofit. aja, enggak apa. Sama, tadi kan sama hasilnya ya. Iya Pak, sama. Oke. Oke, coba yang kembali dikit Mas. Nah itu kan bisa dipaham nggak maksudnya? LV user set on item list itu paham nggak? Baris kode 95. Ini Pak. Ya, paham itu yang bawahnya. Nggak paham? Paham atau enggak? Belum Pak. Belum paham saya. Nah, itu coba dibaca. Itu maksudnya item on item click itu apa? Kalau diartikan on item click. Ketika diklik itemnya. Nah, itu tadi muncul apa? Coba ditampilkan aplikasinya. Keluar apa tadi ketika diklik aplikasinya coba keluar apa? Ini keluar terus nama apa nama username-nya. Berarti itu apa gimana tadi? Coba dibaca codingannya terus di bawah itu make text. Make text, get application context. User list. Bisa digeser. Oh, ya. List user .get get user full name. Itu gimana maksudnya itu? Terus ketika kan, item pada user ini diklik, maka akan keluar terus atau apa ini namanya ya? Seperti notifikasi gitu Pak. Notifikasi apa yang keluar? Full name. Full name-nya kan ya? Kan ya. Get itu kan sudah menunjukkan tuh. Yang get yang tadi saya main baca, yang tadi Mas Taufik baca itu kan application context, as user, get user sama get user full name ya. Berarti dia menempatkan nama usernya seperti itu ya. Paham dari sini? Ya Pak, bisa dipahami. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kalau nanti diperbaiki lagi, mungkin nanti untuk yang tugas akhirnya ya, siap-siap ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, yang dari kelas B cukup, mungkin yang dari golongan C kita berganti. Siapa ketua kelasnya golongan C? Ketua kelasnya golongan C, saya boleh tahu? Halo? Kayaknya ada beberapa tadi yang masuk. Mas Fauzan Abdillah. Mas Fauzan Abdillah. Gimana Mas Fauzan? Iya Pak. Silakan dijelaskan aplikasinya. Untuk tugasnya ya Pak? Ya, boleh. Izin share screen. Ini untuk kodenya kehadiran tampilnya seperti ini. Saya di retrofit menggunakan untuk CRUD-nya Pak. Kalau untuk lebihnya pakai Poly. Oke, coba CRUD dijalankan CRUD-nya. Ini untuk tampil datanya, akan ambil data. Wah, bagus ya. Bisa dilengkapi ya. Silakan tambahkan nama saya mungkin. Oh ya, Firman boleh. Ini sudah langsung Pak. Jadi tidak perlu di refresh. Oh, nggak perlu di refresh ya. Oke, bagus. Oke, tadi kemana? Kok nggak perlu di refresh? Saya ingin tahu Mas, kenapa nggak perlu di refresh? Ada apa? Tambah kode apa? Ketika di daftar tadi kan dia otomatis refresh. Ini ketika di adapter data di sini Pak. Ini menjalankan
retrieve data pada retrofit activity. Oke, ada handler ya di situ ya. Iya, oke. Setelah 1 detik. Oke, bagus. Jadi ada handler. Jadi itu adalah mengerjakan atau mendelay sebuah pekerjaan atau sebuah aksi selama 1 detik. Jadi setelah 1 detik kemudian dia akan dikerjakan gitu ya. Setiap 1 detik dikerjakan. Jadi ada jeda setiap 1 detik. Itu mungkin terlalu mepet Mas. Mungkin 1 detik. Mungkin kasih boleh 2 detik atau ya 2 detik mungkin banyak lebih bagus ya. Karena 1 detik mungkin terlalu membebani aplikasinya nanti ya. Tapi ini setelah button ya, setelah submit ya tadi. Iya, Setelah submit, oke, tidak apa. Selanjutnya gimana Mas? CRUD, jangan ada di CRUD. Kan udah nambah tadi ya, udah create. Sekarang coba di-update yang data Firman, coba. Ini tinggal diklik saja, ada ubah atau hapus. Tekan diubah. Di sini sudah berubah langsung. Oke, bagus. Jadi, nah itu sudah ada satu teman kalian dari golongan C sudah bisa update. Nah, coba saya ingin tahu Mas codingannya update di mana? Nah, untuk update ini pertamanya mengirim data, Pak. Mengirim data di data. oh ini jadi satu ya. Gimana? Ketika saya mengklik update tadi, klik data dulu, klik update terus yang pertama kan ya. Kan retrieve, mengambil data. Coba dijelaskan dari menampilkan data dari retrofit. Kan retrofit tadi ya? Ya, menampilkan data ini saya pakai recycle view. Oke, saya view. Terus? Data. Juga memanggilnya pakai di Oh ini nggak pakai model ya, nggak pakai user ya. Berarti submit satu-satu ya. String nama ya, betul nggak? Iya, iya. Nggak pakai model ya. Ya nggak apa-apa. Pakai modelnya. Saya lupa get datanya ada di mana. Tadi kan kalau nggak salah pertama retrofit bukannya ya? Gimana Pak? Nah, tadi kan coba ke bawah lagi. Nah itu ada waktu gitu. Itu kan ada dialog. Ada yang hapus atau update ya? Ada nggak? Iya. Nah itu coba ini, Pak. misalnya ubah. Nah. Sama mengirim data terlebih dahulu. Ketika diklik, ini get data dipanggil ketika diklik di sini. Oh ini Pak, dipanggil di sini. Oke, dialog sana get data ya. Iya. Setelah diubah maka dia menampilkan get data. Coba get datanya Mas, diklik Mas. Yang fungsi get data atau get datanya. Oke. Oke, jadi ngirim-ngirim pakai port ekstra pakai intent ya. Ya. Oke, kirim ke update activity. Coba saya klik pintu update activity mana. Nah, menangkapnya di atas coba. Menangkapnya di mana? Menangkap intentnya di mana? Oh itu ya. Ke ekstra. Oke, ke bawah lagi. Setelah itu, setelah saya update mana? Mesti update-nya untuk menyubmit data, mensubmit datanya. Oh itu ya. Jadi Mas ganti dulu. Oke, ya. Baik itu yang delete. Coba presentasikan yang delete. Jadi misalkan yang ini kita Oh bagus ya. Ada delay-nya ya. Jeda 1 detik ya. Iya. Nah coba ditunjukkan di mana mesti delete-nya.
Oke, berarti ini yang delete ID anggota ketika diklik. Oke, jadi bisa delete ya. Coba ini kan pakai API ya, mana API-nya? Kalau saya boleh tahu. Nah, ini bisa ditutup Android Studio-nya, tidak apa-apa kalau berat. Ini Pak. Ya. Jadi ya. Ini untuk yang retrieve-nya ya, ini juga sama ini kayaknya. Jadi kayak yang sebelum-sebelumnya kalau misalnya dia retrieve data atau get, maka dia harus membuat satu file ya. Kalau get data user kan gitu ya, retrieve ya. Iya Pak. Kan cuma hanya untuk menampung data user aja. Nah, misalnya dia mau retrieve data yang lain, maka dia harus bikin get yang lain. Atau mungkin saya mau menggabungkan antara menampilkan data user dan mengambil get dan mempostnya. Saya ingin menggabungkan biar simple. Maka dia nggak bisa kan ya. Karena harus ada dua file, retrieve dan update ya. Retrieve user, update user ya. Iya. Nah, itu makanya diperbaiki ya. Bisa jadi satu, bisa pakai yang saya kasih kemarin. Yang Forley itu ya kan, itu ada user registration. Coba di user registration itu kan ada metode get sama post. Nah, itu ada metode get sama post. Bagaimana kita membuat sebuah menggunakan get, bagaimana kita menggunakan sebuah post dalam satu file yang sama. Iya enggak? Iya, betul. Nah, itu bisa jadi alternatif untuk kita membuat kode yang lebih simple atau lebih istilahnya mungkin lebih hemat gitu ya, hemat kode. Nah, kalau kita mau meretrieve data karyawan gimana? Udah kita masukkan satu folder misalkan user aja. User nanti kita di dalam coba diklik user.php itu ada. Ini punya saya itu yang saya kasih kemarin. Nah, itu kan ada post coba ke bawah. Itu untuk mendapatkan dari user, ada get-nya. Di bawah juga pasti ada delete-nya. Nah, itu di bawah juga ada delete. Nah, itu bagaimana cara menghapus atau mendelete-nya. Maka enak di situ ya. Nah, kalau misalkan punya Mas Fauzan yang delete di mana, Mas? API-nya, saya boleh tahu? Hapus delete. Nah, ini kan beda sendiri ya. Panggil file beda kan ya? Ya. Nah, jadi satu perintah untuk user itu ada beberapa file. Ada file delete.php, ada file retrieve.php, ada file update, itu kan sudah banyak ya. Iya. Nah, iya kan? Nah, coba mungkin punya saya itu lebih simpel, lebih mudah karena di satu file bisa ada 3 metode. Kalau punya Mas Fauzan kebalik. 3 metode ada 3 file berbeda, maka itu akan pemborosan ya. Nah, bisa diperbaiki gitu kan. Paham dari sini? Ya, Pak. Oke, terima kasih Mas Fauzan. Silakan ditutup. Saya mau Oh iya. Gimana? Mau bertanya di proyek Ya. saya. Gimana proyeknya? Sampai mana? Itu mengirim data ya ke activity yang berbeda. Kan saya login ada menu home, ada menu riwayat sama menu profil. Nah, untuk update datanya itu ada di profil. Nah, itu caranya biar nge-get data di halaman profil itu gimana ya, Pak? Kan melewati halaman home itu, Pak. Coba ditunjukkan kodenya, boleh saya tahu? Saya boleh tahu mungkin? Sudah di close. Jadi gimana? Awal mulanya aplikasinya gimana? Ketika membuka aplikasi, gimana dulu yang dibuka? Pertama kan dari daftar. Dari login. Dari login itu ketika berhasil tampil di menu activity. Menu activity ini menampilkan fragment beranda, riwayat sama profil. Nah, cara nerimanya di halaman profil ini bagaimana, Pak? Soalnya saya coba gagal. Gini aja, Mas. Dari login kan kita sukses login ya? Iya. Login sukses kan ya?
Nah, coba kita intent kirim ID pengunjungnya atau ID penggunanya. Paham nggak dari sini? Saya login, sukseskan ke main activity ya. Ya. Nah, dari login kan masukkan apa? Nomor HP ya. Tadi kan ya. Iya. Nah, nomor HP satu orang dan yang lain kan bisa beda kan? Nah, nanti ketika masuk ke main activity, nanti nomor HP-nya di intent dari login ke menu activity atau ke main activity. Main tadi ya, main atau menu. Berarti nerima datanya itu di menu activity-nya. Nah, jadi pertama kan activity awal kan login. Ya kan? Activity kedua menu. Setelah login menu. Setelah login menu kan ya. Nah, Mas Fauzan kirim nomor HP-nya dari login ke menu activity. Itu kan. Kemudian di menu activity Mas Fauzan buat koneksi lagi untuk mendapatkan data usernya. Atau mungkin kirim intent semua namanya, nomor HP dari login ke menu activity. Paham dari sini? Iya. Nah, dari sana kan bisa tampil kan namanya, misalkan nomor HP-nya 081, namanya Fauzan misalkan, kan ketahuan namanya ya. Iya. Paham? Paham. Atau mungkin Pak saya mau lengkap datanya tanpa koneksi lagi, manfaatkan yang namanya SQLite. Sudah dibahas kemarin SQLite? Sudah. Nah, itu kan SQLite kan dia fungsinya seperti MySQL, tapi terletak di HP kita masing-masing ya. Iya, iya betul. Paham. Nanti ketika login berhasil, maka akan menampilkan nama user, alamat lengkap semuanya ya, berdasarkan nomor HP ya. Iya. Nah, itu semua simpan di SQLite. Nah, karena tersimpan di lokal, maka nanti ketika ke menu activity, tinggal Mas Fauzan intent nomor HP-nya dari login ke menu activity, kemudian di menu activity nanti Mas Fauzan menampilkan ulang datanya dari SQLite, ditampilkan kembali. Ini mungkin agak ribet ya sistematisnya. Kalau misalkan dia mau mengurangi koneksi internet. Nah, jadi dari login ke menu activity, ngirim nomor HP-nya aja. Dari login berhasil, kan mendownload nomor HP user ya, namanya, mungkin ada emailnya, ada passwordnya ya. Ya. Nanti itu simpan di SQLite, di lokal HP kita, di HP kita masing-masing. Kemudian dari login ke menu activity, Mas Fauzan intentkan nomor HP-nya aja. Jadi nomor HP-nya di-intent dari login ke menu, kemudian di menu nanti Mas Fauzan di menu activity coba select tampilkan data dari SQLite pakai nomor HP-nya. Paham dari sini? Ya, paham. Nah, itu kan lebih mudah koneksinya. Itu yang dimaksud Mas Fauzan tadi atau yang lain? Ya, betul, Pak. Nah, itu pakai SQLite bisa. Atau mau pakai koneksi juga bisa. Jadi dari login sukseskan ya, datanya ada data usernya macam-macam lengkap, intentkan ke menu activity, kemudian di menu activity Mas Fauzan buat koneksi internet lagi buat menampilkan data user. Jadi ada dua koneksi di login dan di menu. Nah, mungkin untuk mengurangi, misalkan untuk menghemat pakai data atau mengurangi koneksi internet, bisa pakai SQLite solusinya tadi ya, kesimpan ke lokal HP kita. Kalau mau tetap koneksi, tetap kita menggunakan buat koneksi lagi, kita get data lagi berdasarkan nomor HP. Bisa kan? Get data user atau select all from user where nomor HP-nya sekian. Misalkan dari situ kan ya? Iya. Buat koneksi API lagi. Nah, itu makanya. Mantap. Nah, iya. Paham dari sini? Ya, Pak. Kalau misalkan pakai session manager, pakai sesi misalnya. Session boleh. Kalau mungkin di Android namanya share preference-nya. Ya, Boleh. Share preference kan dia sama sebenarnya. Dia menyimpan sementara ya, ID-nya. Kalau misalkan HP kita force close gitu ya, maka hilang. Bisa hilang. Solusinya pakai SQLite itu biar nggak hilang, maka ketanam HP kita. So, kalau di SQLite bisa hilang kalau kita clear cache data kita. Tahu clear cache kan? Clear cache itu yang di uninstall itu loh, kan ada uninstall file, uninstall aplikasi, ada clear cache atau bersihkan data, tahu nggak? Ketika kita mau menguninstall aplikasi Android kan ada itu.
paksa henti, itu kan ada ASAPAK paksa henti, atau juga pilihannya ada clear case. Nah, untuk menghilangkan SQLite-nya kita pakai clear case. Nanti SQLite datanya hilang. Nah, kecuali tanpa kita clear, biasanya kan kalau kita mau buka Instagram gitu ya, kita mau login ulang, bisa kita clear case Instagram kita. Nanti semua data-data di Instagram kita akan hilang, kita login ulang. Sama, sistemnya sama. Jadi kita manfaatkan SQLite atau MySQL di HP kita masing-masing. Paham dari sini? Ya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Stop share. Bisa di stop share ya. Itu dari kelas C dari Mas Fauzan. Mungkin biar nggak terlalu lama langsung saya ke kelas D aja. Nah, kelas D ini ada banyak. Silakan kelas D. Atau nunggu saya panggil. Nah. Kayaknya udah banyak yang keluar nih ya. Nah, Mas Galuh Apriliano ada? Halo Mas Galuh? Nggak ada Mas Galuh? Sudah banyak yang nggak hadir teman-teman kalian ini. Nah, ini banyak yang nggak hadir kelas D. Mbak Desi Niken ada? Oke. Ya, sepertinya sudah banyak yang keluar ini ya. Yaitu kembali kalian masing-masing sebenarnya. Nah, oke. Coba ke Mas Amreza Alfarid. Ada Ahmad Amreza Alfarid? Nggak ada? Atau Mas Firman Firdaus? Ya, kayaknya sudah banyak yang nggak hadir nih ya. Ya, jadi di kelas D mungkin sudah banyak yang nggak hadir. Ya, seperti itulah ya. Kita memang terkendala. Kalau online saya memang susah memantaunya karena beberapa kelas jadi satu. Kemudian Mbak ini sudah balik? Oh ya, ini masih belum? Belum balik? Ya, jadi sudah beberapa banyak yang sudah keluar dari aplikasi, dari Zoom.
Mas Galuh Apriliano ada, Mas Galuh? Kayaknya ada online-nya ini orangnya. Halo, Mas Galuh? Ya, seperti ini sudah banyak yang offline, mungkin kita alih aja kuliahnya ya. Jadi dari kelas D mungkin ada yang presentasi yang mewakili. Jadi itu nilai minusnya dari kelas D. Di kelas C dan A, B, C tadi sudah banyak yang mewakili untuk presentasi di kelas. Ya, itu aja mungkin presentasi kita hari ini. Semoga nanti di proyek akhirnya kalian bisa memuaskan ya apa yang sudah dipelajari selama 1 semester ini di aplikasi mobile, workshop aplikasi mobile. Jadi nanti ketemu di akhir perkuliahan di presentasi tugas akhir. Nah, seperti apa bagusnya tugas kalian nanti akan dibahas di sana. Nah, kalau misalnya nanti ada yang sama, nah itu nanti bisa nilainya dibagi 2. Nah, mungkin ada 2 kelompok yang sama, nanti nilainya dibagi 2. Kelompok 1 dan kelompok 2 sama tugasnya, kelompok cluster, nanti nilai tugasnya kita bagi 2 dan nilai tugas akhirnya dibagi 2. Mungkin dapat 100 ya sudah 50-50 karena sama. Pastikan jangan ada yang sama, dari yang punya aplikasi juga jangan ada yang sama. Seperti itu. Itu aja mungkin dari saya akhiri pertemuan kita kuliah hari ini. Semoga apa yang kita belajar bermanfaat, bisa bertemu kembali kuliahan secara normal, secara offline atau secara luring. Bila ada salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.